Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan dan selalu beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di video kali ini, kita akan belajar memahami dan menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas. Secara harfiah, surat adalah sebuah tulisan yang mengungkapkan berbagai maksud secara tertulis oleh pihak kepada pihak lainnya. Adapun fungsi surat yaitu sebagai sarana pemberitahuan atau sarana permintaan, sebagai perwujudan sebuah gagasan, sebagai alat bukti tertulis, sebagai alat pengingat, sebagai bukti historis, dan sebagai pedoman kerja. Adapun jenis surat yang kita kenal yaitu surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis yang bersifat pribadi, dibuat oleh perorangan dan dikirim kepada perorangan atau antar pribadi. Surat ini bersifat non-formal atau tidak resmi. Bahasa yang digunakan pun dalam surat pribadi ini menggunakan bahasa tidak baku atau bahasa sehari-hari. Walaupun menggunakan bahasa sehari-hari, ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu etika dan sopan santun, khususnya jika kamu menulis kepada orang yang lebih tua atau orang yang baru saja kamu kenal. Adapun ciri-ciri surat pribadi yaitu: pertama, surat pribadi merupakan bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama sebagai pengirim dan orang kedua sebagai penerima. Kemudian yang kedua, surat pribadi berisi unsur tanggal surat, alamat surat, pembuka surat, pendahuluan, isi dan penutup surat, serta nama pengirim surat atau juga tanda tangan. Kemudian berkaitan dengan masalah pribadi, menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi yang lain. Yang terakhir, surat pribadi menggunakan bahasa yang tidak resmi atau tidak baku tetapi santun. Kemudian jenis surat yang kedua yaitu surat dinas. Surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Surat dinas ini ditulis oleh perorangan atau atas nama suatu lembaga pemerintah, organisasi, perusahaan, dan yang berkaitan dengan perniagaan atau perdagangan. Untuk menulis surat dinas ini ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan pada surat dinas ini menggunakan bahasa baku atau resmi. Adapun ciri-ciri dari surat dinas ini adalah: yang pertama, terdapat pop atau kepala surat dari instansi atau lembaga yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, menggunakan salam pembuka dan penutup. Yang ketiga, terdapat nomor surat, lampiran, dan perihal. Terdapat stempel dan tanda tangan dari instansi atau kantor pembuat surat. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa resmi atau ragam bahasa baku. Surat dinas ini berfungsi sebagai bukti tertulis seperti pemberian izin, pengambilan keputusan maupun kesepakatan. Surat dinas ini juga berfungsi arsip atau bukti sejarah atas perkembangan suatu instansi, juga sebagai pedoman kerja dalam bentuk surat perintah atau surat instruksi. Contoh surat dinas atau resmi ini yaitu undangan rapat, pemberitahuan, permohonan kepada instansi atau perusahaan, surat izin, misalnya surat izin untuk tidak masuk sekolah atau kerja, untuk kegiatan untuk permohonan peminjaman alat, dan atau surat keterangan dokter. Baiklah, perhatikan dua surat berikut ini. Gambar nomor 1 merupakan surat pribadi dan gambar nomor 2 merupakan surat dinas. Itulah perbedaan dari surat pribadi dan surat dinas. Baik, sekarang kita lanjut kegiatan yang kedua, yaitu menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas. Menyimpulkan surat pribadi dapat dilakukan dengan cara membaca surat pribadi secara seksama. Surat pribadi biasanya berisi paragraf pembuka, isi, dan penutup. Isi surat terletak setelah paragraf pembuka. Kalian dapat menyimpulkan isi surat berdasarkan paragraf isi surat tersebut. Perhatikan surat pribadi berikut ini. Malang, 14 November 2020. Salam semangat pelajar. Apa kabarmu, Oji? Oji, saya dengar kotamu sedang dilanda bencana asap. Aku khawatir akan keadaanmu. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu dapat belajar di sekolah tanpa terganggu asap? Liburan semester ini, ayahku akan memberikan penyuluhan program desa bebas api di desamu. Aku diajak oleh ayah agar dapat mengunjungimu. Apakah kamu ada kesibukan liburan semester ini? Jika tidak, aku akan sangat senang dapat mengunjungimu. Sekian dulu, kutunggu balasanmu, sepupu dan sahabatmu, Viola. Sekarang kita akan coba menguraikan isi surat pribadi tersebut. Lihat pada paragraf isi. Dalam paragraf isi tersebut, Viola menanyakan kabar Oji
dan memberitahu kalau Viola akan datang ke desa karena ayah Viola mengajaknya dalam rangka penyuluhan program desa bebas api, dan Viola akan mengunjungi Oji apabila Oji tidak ada kesibukan. Itu adalah isi surat pribadi tersebut. Sekarang kita lanjut untuk menguraikan isi dari surat dinas. Perhatikan surat dinas berikut ini. Surat dinas ini dikirim oleh instansi Sekolah Menengah Pertama Negeri 56 Surabaya pada tanggal 12 November 2020, nomor 245 SMPN 56/9/2020. Hal ucapan terima kasih kepada yang terhormat pimpinan PT Aksara Persada Jalan Kartini 132 Pasuruan, Jawa Timur. Isi suratnya adalah: kami ucapkan terima kasih atas sambutan dan layanan pihak PT Aksara Persada. Dengan hormat, kami ucapkan terima kasih atas sambutan dan layanan pihak PT Aksara Persada kepada siswa SMP Negeri 56 dalam kegiatan kunjungan minggu lalu. Kami juga berterima kasih atas waktu yang diluangkan dan kesabaran dalam menjawab pertanyaan siswa-siswi kami. Keluarga besar SMP Negeri 56 Surabaya merasa senang atas kunjungan tersebut karena para siswa dapat belajar proses memproduksi. Surat dinas ini dikirim oleh SMP Negeri 56 Surabaya kepada pimpinan PT Aksara Persada tanggal 12 November 2016, nomor 245/SMPN/56/11/2016. Hal ucapan terima kasih kepada yang terhormat pimpinan PT Aksara Persada Jalan Kartini 132 Pasuruan, Jawa Timur. Dengan hormat, kami ucapkan terima kasih atas sambutan dan layanan pihak PT Aksara Persada kepada siswa SMP Negeri 56 dalam kegiatan kunjungan minggu lalu. Kami juga berterima kasih atas waktu yang diluangkan dan kesabaran dalam menjawab pertanyaan siswa-siswa kami. Keluarga besar SMP Negeri 56 Surabaya merasa senang atas kunjungan tersebut karena para siswa dapat belajar proses memproduksi buku-buku pelajaran. Semoga pada tahun mendatang SMP Negeri 56 dapat bekerja sama kembali dengan PT Aksara Persada. Atas perhatian Bapak Ibu kami mengucapkan terima kasih. Hormat kami Kepala Sekolah Mustafa Muhtadi, MPD. Oke, kita langsung saja coba isi kolom ini. Surat tersebut berisi ucapan terima kasih dari Kepala SMP Negeri 56 Surabaya Mustafa Muhtadi, MPD, kepada pimpinan PT Aksara Persada. Ucapan terima kasih tersebut diberikan karena PT Angkasa Persada telah meluangkan waktu untuk kegiatan kunjungan yang diadakan oleh SMP Negeri 56 Surabaya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi memahami dan menyimpulkan surat pribadi dan surat dinas. Semoga bisa membantu adik-adik dalam pembelajaran jarak jauh ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.